Ini berawal bukannya endorse atau kita mau mempromokan produk-produknya Mas Bagas ini, tapi kita awal-awalnya itu saya itu silaturahmi, kenal di Facebook, pengen tahu Mas Bagas kayak gimana sih orangnya, pengen tahu apa yang dikip di rumahnya, ikan-ikan apa yang dipelihara di rumahnya. Setelah itu saya mau pulang, tiba-tiba Mas Bagas bilang, ini sekalian bawa ini produknya, ini nggak dijual bebas. Mas Bagas tuh kalau misalnya orang-orang itu yang main kemari atau ada mau beli ikan juga atau mau apa gitu, mau tanya jawab masalah-masalah ikan, itu pasti ini disuruh bawa. Namanya apa nih Mas? Ini nggak ada label ini, saya juga bingung ya ini. Itu sih kalau kita sih Super Magic Water. Nah, kalau Mas Bagas sendiri yang punya ini menamakan apa tadi? Super Magic Water. Super Magic Water. Nah, kenapa saya balik lagi kemari untuk nge-review? Jadi ceritanya seperti ini. Setelah ikan saya bawa ke rumah, kita masukin ikan saya. Ya, tadinya saya nggak percaya nih. Saya telepon Mas Bagas. Mas, ini gimana Mas? Cara packnya gimana? Nanti ikannya takutnya kenapa-napa doang gitu. Tapi dia ngasih jaminan kalau misalnya ikannya kenapa-napa atau mati satu tank, hitung ikannya berapa, dia akan bayar. Waduh, ini serius banget nih kayak ini. Gitu. Ya akhirnya udah saya percaya aja nih, saya taruh ikan saya taruh cairan ini Super Magic Water ini ke tank saya. Ya terus kebetulan waktu itu saya udah kemalaman di rumah, habis saya taruh ikan yang saya tukar itu, kita taruhin Super Magic Water ini, saya tidur. Pas pagi-pagi anak saya itu laporan, ayah ikannya kok jadi warnanya begini, warna-warni gitu. Saya langsung bangun dari tidur saya tuh, dari tempat tidur saya bangun. Pas saya lihat perubahan drastis dari ikan-ikan saya. Dari tadi ikannya nggak terlalu agresif jadi agresif. Nah, makanya saya langsung janjian minggu depan saya ke rumah lagi Mas. Kata Mas Bagas, ya silakan. Orangnya welcome, siapa aja yang mau ke rumahnya untuk konsultasi atau segala macam nih. Suhu. Ya, itu pasti diterima. Gini loh Mas, saya mau nanya nih, penasaran juga nih. Ini beli atau bikin sendiri Mas? Bikin kita. Bikin. Untuk takaran-takarannya udah ada standar sendiri ya? Sudah standar sendiri. Yang racik juga apoteker tuh. Apoteker. Ini awalnya pakai cairan gini gimana nih? Bisa diceritain nggak Mas? Awalnya itu terus terang karena saya punya banyak ikan dan juga tank ya, mau tank maupun kolam. Itu ikannya sering sakit ya. Awalnya sering sakit, banyaknya mati dan lain-lain. Kita coba berbagai macam produk, itu semua produk kita coba-cobain, kita beli di toko-toko segala macam. Itu hasilnya nggak ada yang signifikan lah istilahnya. Sampai saya akhirnya nemu satu jurnal itu, tapi saya udah nggak nemu lagi, masa jurnal itu kayaknya udah dihapus. Satu jurnal di Google itu perihal permasalahan perawatan ikan. Nah dari situ saya terinspirasi. Kebetulan saya kerja di chemical company. Nah di situ saya terinspirasi untuk bikin cairan yang bikin ikannya selalu sehat, nggak akan pernah sakit awalnya. Nah dari hasil referensi dan juga metode-metode ilmiah yang saya pahami di tempat kerja juga, lalu dibantu dengan apoteker di kantor saya coba tanya-tanya dan juga ngasih sendiri di lab di sana. Akhirnya dapatlah formulasi ini. Nah ini awalnya sih kita coba di satu tank. Itu memang
setelah kita coba ikannya itu dalam hitungan jam itu langsung upgrade, baik pun warna, marking dan lain-lainnya. Itu langsung, saya juga kaget juga, ini cepat sekali. Nih, saya masih penasaran nih, Mas. Karena saya campurkan di tank saya ini, pagi-pagi saya lihat ikan jadi ngejreng itu lebih agresif. Itu sebenarnya cairan ini mengandung apa gitu? Apa berbahaya untuk kesehatan ikan atau enggak gitu? Kalau campuran, kalau untuk kandungannya sih macam-macam ya. Cuman basicnya sih kita ada beberapa multivitamin juga di dalamnya, sama apa ya? Kalau bahasa kimianya itu semacam larutan penyangga untuk di airnya. Nah ini memang kalau untuk formulasi awalnya itu saya bikin tadi khususnya untuk bikin ikannya untuk sehat terus. Mas Bagas ini udah pakai cara ini udah lama untuk kesehatan ikan yang Sudah dari tahun 2019. Dari 2019 itu kita sudah pakai. Itu efek sampingnya itu pertama ikannya jadi agresif, sangat-sangat agresif. Yang kedua itu ikannya pasti sehat ya, karena emang tujuannya kita bikin ikannya sehat. Nah, efek sampingnya sehat ini biasanya ikannya itu baik dari warna, marking, dan juga potensi maksimal ikannya ini semuanya up dalam hitungan jam. Yang berikutnya itu pastinya itu juga menetralisir air. Jadi untuk biasanya itu kan kalau di tank itu kan air lah makin lama parameternya akan makin menurun. Ya. Ini bisa menjaga parameter airnya supaya tetap bagus. Jadi ikannya tetap fit terus, nggak akan sakit. Biasanya sih saya rutinitas sih ya tiap seminggu sekali. Tergantung ukuran tank sih, seminggu sekali menambahkan sekaligus tambah air. Dan satu lagi yang pasti airnya ini jernih terus, nggak butek-butek. Nggak tahu, karena kalau itu saya sendiri nggak tahu tuh efek sampingnya kenapa bisa jernih terus, itu nggak tahu. Tapi airnya nggak pernah butek-butek. Saya itu untuk kolam sendiri sudah 5 tahun nggak pernah dikuras. Untuk tank sudah 3 tahun. kolam yang itu ya, Kan termasuk larutan penyangga. Kalau di bahasa kimia itu penyangga itu artinya penjaga. Nah ini menjaga kondisi pH air dan TDS airnya, jadi tetap stabil walaupun ada apa ya, zat asing masuk itu tetap aman. Nah ini kita sudah bertahun-tahun memang, dan air hujan itu benar-benar masuknya deras banget. Ini aman untuk semua jenis ikan, termasuk untuk ikan laut. Karena kita juga coba waktu itu ada teman yang piara ikan laut, kasih ini juga nggak jadi masalah. Ini memang benar-benar menjaga kualitas airnya, dan biasanya itu kualitas air itu memburuk seiring waktu ya, karena banyaknya kotoran-kotoran ikan. Nah di sini mereka bisa menjaga ikannya dan juga airnya tetap bagus dan tetap sehat. Seperti itu. Ada video-video kita lihat juga apa cip-cipannya Mas Bagas ini, perawatan Mas Bagas ini, itu semuanya ikan. Wah, saya sendiri bingung gitu, dan loh ini kok begini, apa pakannya, apa perawatannya harus bagaimana, treatmentnya gimana? Nggak ada treatment khusus, nggak ada. Ya treatment pasti ada, tapi nggak ada treatment khusus sih. Treatmentnya biasa aja. Dan ngobrol ternyata Mas Bagas ini penampungan ikan-ikan sakit juga nampung dia itu. Maksudnya ada mungkin yang udah kenal sama Mas Bagas duluan, itu ikan sakit pasti ditaruh di sini. Ntar sehat dibawa lagi Mas ya. Ya kalau kita bilang pasang aja Mas Pang gitu Mas, rumah sakit ikan gitu, itu diketawa aja. Ya ternyata ya, jadi ini bikin sendiri Mas ya. Ini Mas Bagas bikin sendiri ya, nggak beli. Mungkin bahan-bahannya mungkin dia beli didapatkan ya, kita nggak tahu di mana. Tapi yang jelas racikan ini, komposisi ini dia racik sendiri. Benar Mas ya? Kalau ini kan dipergunakan untuk
perawatan air dan kesehatan ikan untuk sehari-hari. Apabila ikan itu sakit untuk perawatannya, apa ini bisa digunakan itu, Mas? Bisa banget. Jadi sebenarnya ini yang saya yang saya buktikan sendiri, selain tadi untuk menjaga kesehatan ikan agar ikannya nggak sakit juga bisa digunakan. Yang kedua itu untuk perawatan ikan yang sakit atau dikarantina. Dalam artian di sini kalau misalkan kita ada pengiriman ikan atau ikan baru datang, itu biasanya kan kita nggak tahu nih di sana ikannya sehat atau enggak, karena terkadang air yang jernih saja belum tentu itu sehat ya, itu kan gitu. Nanti bisa dilakukan dengan cairan ini untuk karantina ikan dan juga pengobatan ikan sakit. Biasanya ini yang saya pengalaman pribadi untuk penyakit-penyakit seperti WS atau white spot, ini yang paling sering ya di kalangan pecinta ikan. Ini dalam waktu 4-8 jam itu akan bersih. Nanti penyakit-penyakit ini kayak WS itu akan rontok, membentuk gumpalan-gumpalan seperti kapas-kapas putih atau benang di airnya. Tapi kita harus karantina dulu. Sebaiknya sih dipisah, karena takutnya akan menulari ikan yang lain. Nah, yang ada juga manfaat berikutnya, ini bisa digunakan sebagai pemicu ikan untuk berkembang biak, reproduksi ikan. Jadi ini mempercepat masa produksi ikan. Karena yang namanya makhluk hidup kalau sehat ujung-ujungnya pasti bereproduksi. Nah, itu kayak manusia. Kalau manusia sakit mana mau reproduksi. Nah, itu sih manfaat utamanya untuk menjaga kesehatan ikan, pengobatan dan juga untuk reproduksi dari si ikan sendiri. Cuman disarankan sih biasanya kalau pemakaian ini sih ya rutin, karena kondisinya kita nggak tahu nih parameter air kapan jeleknya dan kapan bagusnya. Kalau rutin ini sudah pasti ikannya sehat terus. Kalau dalam satu tank itu, dalam satu akuarium itu jangka waktu untuk pemakaian ini itu minimal berapa minggu, berapa hari atau berapa bulan? Kalau untuk takarannya untuk menjaga kondisi ikan sehat ini biasanya untuk pemakaian awal ya. Untuk saya karena kebetulan di sini tank saya maksimal hanya ukuran 80-40 kali 40. Tapi ini banyak. Ini kita kasih untuk satu botol itu sekitar, kalau yang kecil itu takaran 100 ml. Satu botol itu full untuk pemakaian awal. Itu biasanya tergantung jumlah kuantitas ikan juga di dalam tanknya. Kalau jumlahnya terlalu banyak, itu menyebabkan banyaknya tumpukan kotoran dan juga amoniak yang menyebabkan parameter airnya turun. Itu mungkin bisa lebih sering penambahannya, bisa 3 hari sekali ataupun seminggu sekali. Tapi kalau misalkan ikannya cuma 1 ekor, kayak contohnya biasanya kalau kita piara arwana per akuarium 1 ataupun lohan gitu ya, itu cukup tambahnya seminggu sampai 2 minggu sekali, mengikuti jadwal Pemuras ya. WC water cycling. Bahasa kerennya kan gitu ya. Ngikutin itu aja. Cuman kalau pengalaman saya sih semenjak pakai ini udah nggak pernah lagi namanya WC-WC-an, itu nggak pernah. Paling cuma nambah-nambah air, karena tiap hari atau per minggu pasti akan debitnya berkurang karena ada penguapan ya. Itu aja sih palingan kalau dari saya untuk kalau cara pemakaian. Dan untuk takarannya untuk penambahan itu cukup setengahnya. Jadi di awal satu botol untuk seterusnya ya, untuk penambahannya setengahnya. Ini disaran mau langsung dicampurin ke tanknya atau dicampur dulu ke air untuk nambah airnya, nggak masalah. Ini nggak ada pengaruh atau efek samping buruk ya, sama sekali. Nah, cuman biasanya ini yang saya pernah alamin juga, apabila parameter airnya sudah terlalu buruk dan banyak sekali virus atau bakteri di dalam airnya, begitu dicampurkan dengan cairan ini, otomatis akan memicu bakteri atau virusnya itu untuk mati seketika.
nanti airnya akan terlihat putih seperti susu. Oh, seperti apa, bakteri starter gitu ya? Ya, seperti kayak kita baru nyampurin bakteri starter. Cuman itu tandanya semua bakteri atau virusnya itu menggumpal dan mati. Jadi seperti kelihatan banyak sekali bakteri, tapi itu bakterinya mati. Itu kalau udah membunuh bakteri tersebut di dalam tank itu, apa kita harus WC? Kita 50% air atau berapa, 10, 20 atau sampai 50, apa dimin aja itu? Gini sih, kalau untuk treatmentnya seperti itu sebaiknya ikannya dikeluarkan. Kenapa? Karena memang airnya sudah pure, tidak sehat sama sekali. Dikeluarkan, lalu mungkin dikurangi airnya sampai dengan sisa 30%. Nah, ini untuk lebih jelas, mungkin untuk teknik lebih jelas nanti ya kita bahas ya, karena ini panjang sekali untuk. Nah, ini saya mau nanya nih Mas Bagas nih, ini kenapa nggak dirabelin gitu? Apa kayak gitu misalnya? Yang tadi itu apa tadi, super magic water atau apa gitu, atau kenapa nggak dirabelin atau kenapa nggak dijual bebas? Kenapa nggak dijual di umum gitu? Sebenarnya gini, kita ada memang mau mengarah ke penjualan umum ya. Cuman kondisinya faktor karena saya juga bekerja, kesibukannya juga lumayan padat. Saya takut tidak bisa produksi secara massal apabila terlalu banyak permintaannya. Karena memang ini sih kebanyakan orang yang sudah pakai ini yang saya kasih bilang memang ini benar-benar magic. Kenapa nggak dilabelin sih? Ini cuan nih, cuan. Kenapa nggak dilabelin sih gitu? Ini cuan nih. Mendingan pakai label sendiri aja mas. Cuman saya bilang ya nanti akan saya pikirkan dulu, karena ya tadi faktor kesibukan sih. Karena kebetulan kita juga merawat ikan dan juga semuanya di sini otodidak dan juga sendiri gitu. Mungkin nanti kalau video ini viral, orang pada nyariin saya gimana nih mas? Iya silakan. Silakan situ. Jadi distributor Ini itu. agen pertama ini ya. Terima kasih. Thank you. Kalau cairan ini kan, super magic water ini kan dipergunakan untuk menjaga kualitas air supaya Perawatan bagus, lah ya. perawatan dan menjadikan ikan-ikan kita sehat dan kalau bahasa kitanya apa yang ngejreng ya warnanya. Tapi kalau misalnya misalnya ikan kita sakit yang membutuhkan perawatan khusus itu, ini pasti dasarnya ini ya, pasti Mas kasih ini juga ya. Tetap saya pakai cairan ini. Itu emang basic semua air di tank, di kolam saya tetap pakai tambahin cairan ini. Tetap harus wajib ini. Buat saya ini wajib banget. Baik untuk pengiriman ikan juga, kalau saya kirim ikan bahkan sampai ke luar negeri juga. Ini termasuk ekspor ikan nih. Udah masuk Amerika ya Mas ya. Wah, top. Ini kita tuh pakai ini karena kondisinya ini juga ada semacam obat anti stres ya, vitaminnya. Jadi ikannya itu sampai sana tetap sehat dan juga nggak yang misalnya kalau kita terlalu lama dengan pengiriman saya suka celeng. Nah ini sih ya contoh-contoh ikan fresh kan nggak mau makan ataupun segala macam. Misalnya saya kasih cairan ini itu langsung mau makan. Ya contohnya kayak ikannya Om ini kemarin arwananya itu yang sempat ekornya sampai putus Infeksi gitu. sampai putus, sekarang sudah mulai tumbuh cuman 3 hari. Agresif banget. Nanti kita kasih lihat videonya. Cuma 3 hari, 3 hari kita pegang tuh udah agresif banget, udah mulai tumbuh. Terus juga makan sudah lahap banget. Ini langsung memang efeknya memang instan sih, lumayan instan karena sudah ada anti stresnya juga. Memang untuk vitaminnya kita khusus. Kembali yang tadi Mas, untuk perawatan khusus untuk ikan-ikan sakit ini kan dasarnya pasti dikasih cairan ini juga. Terus menggunakan obat ikan yang lain ya. Untuk penyakit-penyakit yang kategorinya adalah menengah ke bawah ya, istilahnya tadi saya bilang kayak WS sih nggak perlu ya. Cuman kalau biasanya kalau orang nih suka telat sadar nih, memang efek awal itu karena biasanya WS, terus telat sadar didiemin, lama-lama ikannya makin parah, merambat ke semua penyakit yang lain, bisa jadi bloating,
barefoot, nanas, spin rot, body rot, busuk mulut dan lain-lain. Nah ini kalau sudah masuk ke tahap itu namanya saya masukin bilangnya lewat tahap penyakit menengah ke atas. Itu pengobatannya ke depannya harus khusus lagi. Kita ada obat khusus lagi untuk penanganan seperti itu. Beli dari luar atau buatan sendiri juga? Kita kebetulan semuanya buatan sendiri. Kita bikin sendiri semuanya, baik tadi kita bilangnya ini vitamin ya, vitamin ikan, obat ikan, termasuk pakan-pakan juga kita bikin sendiri semuanya dan juga keep sendiri. Jadi memang kita benar-benar kalau kita mau ikannya sehat, yang pertama ya jaga kualitas air, lalu jaga kualitas pakan. Yang ketiga itu pastinya jaga kualitas orangnya, karena kalau orangnya sakit ikannya nggak kurus. Ini saya bocorin lagi nih, ini buat sendiri ya, obatnya untuk perawatan khusus buat sendiri. Tahu nggak kalau pakannya itu ternak sendiri? Gokil ya orang. Nanti kayak jangkrik, kayak cere, kayak cacing tanah ya mas? Iya, yang tanah. Itu dia ternak sendiri, tapi nggak dijual sama dia. Dia buat konsumsi ikan pribadi aja, ikan yang dikip aja sama dia. Ini orang gokil nih.